Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Fairy Tail 100 Stone Quest chapter ke-53 yang merupakan chapter terbarunya sekarang telah rilis. Oleh sebab itu, seperti biasa, jika Manga Fairy Tail chapter terbarunya rilis, saya akan membuat pembahasannya. Buat kalian yang terus mengikuti Manga Fairy Tail 100 Stone Quest, tentunya kalian masih ingat kalau para penyihir Fairy Tail yang telah dikendalikan oleh penyihir putih, beberapa di antara mereka telah ditahan dalam kartu milik Kana, bukan? Dan tentunya kalian juga masih ingat kalau pada chapter yang lalu, kelompok Lucy telah dikepung oleh biji Dewa Wolfen yang memiliki kekuatan dapat merefleksikan dan berubah menjadi orang terkuat dalam pikiran orang yang telah berhasil dia tangkap. Dan menariknya, pada chapter kali ini saat kelompok Lucy ini telah terkepung oleh banyak sekali Wolfen, akhirnya Kana yang sadar kalau Juvia telah bisa menggunakan sihirnya, itu berarti efek pengendalian penyihir putih pada teman-temannya yang telah ditahan di dalam kartu juga telah menghilang. Karena memang alasan kenapa Juvia sebelumnya tidak dapat menggunakan sihir adalah karena efek dari pengendalian dari penyihir putih. Oleh sebab itulah akhirnya Kana membebaskan semua teman-temannya selain Makarov. Dan hebatnya, meskipun mereka semua bingung dengan apa yang terjadi saat ini karena memang mereka tidak mengingat apa yang terjadi saat mereka dikendalikan oleh penyihir putih, mereka semua tanpa pikir panjang juga langsung ikut membantu untuk menghancurkan para Wolfen. Dan tentunya karena yang ditahan Kana dalam kartunya ada Gajel dan juga Miragen, maka meskipun sekarang mereka tengah dikepung oleh banyak Wolfen, dua orang terkuat dalam kuil Fairy Tail ini dapat memberikan bantuan yang sangat terasa meskipun mereka berdua juga telah terluka. Memang benar, dalam kejadian Kana membebaskan teman-temannya ini bukan cuma ada kejadian yang heroik saja, tapi juga ada kejadian lucu yang terjadi. Tapi karena kejadian lucunya sulit untuk saya bahas, jadi buat kalian yang ingin mengetahui kejadian lucunya, silahkan baca langsung saja Manga Fairy Tail 100 Stone Quest chapter ke-53-nya. Tapi yang jelas, sekarang anggota Guild Fairy Tail bisa bertarung bersama lagi setelah efek pengendalian yang dilakukan oleh penyihir putih telah hilang. Jadi pertempuran besar untuk mengalahkan Aldron yang seharusnya diselesaikan oleh kelompok Natsu malah berakhir dengan akan diselesaikannya quest ini oleh seluruh anggota Guild Fairy Tail. Dan hal itu dapat terjadi karena penyihir putih telah mengendalikan para penyihir Guild Fairy Tail dan membawa mereka ke tempat Natsu menjalankan quest 100 tahunnya. Jadi bisa dikatakan meskipun ulah penyihir putih ini merugikan Guild Fairy Tail, tapi hal itu pada akhirnya juga memberikan nilai positif. Zeref sekarang memang telah tewas, dan tentunya buat kalian yang telah menonton anime Fairy Tail juga telah mengetahuinya. Tapi meski Zeref telah tewas, pada chapter kali ini kita bisa melihat kembali Zeref, sang penyihir hitam kakak kandung dari Natsu ini. Seperti yang kalian tahu, kalau Natsu yang tengah sendirian juga bernasib sama dengan teman-temannya yang harus dikepung oleh Wolfen yang jumlahnya sangat banyak sekali. Dan menariknya, pada chapter kali ini Natsu yang kembali tertangkap oleh Wolfen malah dengan sengaja menyuruh Wolfen itu membaca pikirannya dengan teliti. Dan menariknya, ternyata selama Natsu tertangkap ini, dia tengah memikirkan Zeref, sang penyihir hitam yang juga adalah kakak kandungnya itu. Dan benar saja, karena Natsu memikirkan Zeref saat dia tertangkap, maka Wolfen pun berubah menjadi Zeref. Tapi menariknya, ternyata ada alasan lain kenapa Natsu memikirkan Zeref saat dia tertangkap oleh Wolfen. Karena ternyata alasan Natsu membiarkan Wolfen berubah menjadi Zeref adalah karena Natsu ingin memanfaatkan sihir kutukan yang dimiliki oleh Zeref. Dan hebatnya, meskipun Natsu bukan orang yang cerdas, tapi rencananya kali ini berjalan dengan lancar. Karena setelah Wolfen berubah menjadi Zeref, Natsu yang sedikit memancing Wolfen dengan kata-kata malah langsung membuat Wolfen yang berubah menjadi Zeref itu menggunakan sihir kutukan yang dapat merenggut kehidupan. Dan karena kutukan Zeref ini akan semakin banyak merenggut kehidupan jika penggunanya semakin menghargai kehidupan, maka Wolfen yang sangat menghargai kehidupan Aldron akan terus mengeluarkan kutukan ini, yang itu sama artinya juga akan semakin banyak merenggut kehidupan Aldron juga. Jadi dengan kata lain, satu-satunya cara agar kutukan Zeref ini bisa hilang adalah dengan Wolfen berubah kembali ke bentuknya yang semula.
Tapi yang jadi pertanyaan sekarang adalah karena memang belum ditunjukkan Wolfen yang berubah bentuk ke wujudnya semula sebelum dikalahkan, jadi kita juga belum bisa tahu apakah Wolfen bisa kembali ke bentuknya yang semula apa tidak. Memang benar apa yang Natsu lakukan ini telah berhasil membuat kehidupan Aldron berkurang. Tapi meskipun Natsu tidak terlalu memiliki hubungan baik dengan Zeref ketika kakaknya itu masih hidup, namun Natsu tetap saja merasa sedikit bersalah memanfaatkan kutukan yang dimiliki oleh kakak kandungnya itu. Karena memang kutukan itulah yang telah membuat Zeref mengalami banyak penderitaan dan kesedihan dalam hidupnya. Oleh sebab itu, meski untuk dapat mengalahkan Aldron, Natsu tetap meminta maaf kepada Zeref karena dia telah memanfaatkan kutukan yang selama hidupnya telah membuat Zeref menderita. Nah, itulah dua kejadian menarik yang dapat saya bahas dari manga Fairy Tail 100 Stone Quest chapter ke-53 ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.